Nah, Bapak Ibu, hari ini ide ini sebenarnya sebagian dari roadshow kami, karena kami merubah diri menjadi kampus virtual Zoka, dan hanya satu yang akan kami ajarkan, yaitu berpikir. Karena berpikir itu artinya banyak hal ya, gitu. Termasuk tanggal 18 besok kami akan mulai dengan kegiatan mindfulness dan sebagainya, itu berpikir. Jadi berpikir itu aspeknya banyak, dan kita paham juga bahwa manusia itu sebelum bertindak berpikir dulu. Dengan kata lain, mengajari manusia berpikir seperti mengajari manusia bertindak. Yang menarik sebenarnya, di antara sekian banyak modul yang hadir di COVID ini, corporate, creative thinking menjadi salah satu dari mungkin 7 modul yang laku ya, gitu. Dan banyak permintaan karena mungkin kadang menghadapi situasi yang tidak biasa hari ini ya, dan kita paham bahwa hari ini kita menghadapi COVID, dan misalnya seperti seorang sales sekarang bingung mau jualan gitu, kadang nggak bisa hadir di tempat gitu, nggak ada yang mau dihadirkan ke tempat gitu. Waktu mau ke Telkom, salah seorang sales cerita, aduh Pak, saya mau ke Telkom tuh harus tes apa dulu, sertifikat tuh macam-macam, hanya untuk nemuin orang sebentar, kata dia. Makanya nggak jadi gitu, ketemu orang. Dan sales di corporate menjadi challenge dan harus cari idenya. Begitu juga yang lain ya, mereka yang work from home nggak bisa ngetes gitu. Kami kemarin dapat project untuk karyawan diwajibkan ngeklik linknya gitu. Dan tentu nggak serius lah pelatihannya. Ada yang di rumah sambil ngapain, ada yang di rumah ngapain, menurut saya nggak serius itu. Waktu itu saya bilang corporate kalau mau hadir dia di satu tempat training, kemudian pakai layar besar, kami ngomong nggak jadi masalah. Kalau kami nggak bisa datang ke sana gitu. Karena pelatihan sambil work from home adalah ya ada yang macam-macam lah posisinya dan sebagainya, jadi nggak jalan gitu. Jadi hari ini kita berhadapan dengan situasi di mana kita perlu beradaptasi terhadap lingkungan, dan di situ butuh ide. Gitu. Satu sisi kita menghadapi para pebisnis UKM yang baru di PHK, kemudian mulai bisnis dan nggak tahu harus mulai dari mana. Gitu. Karena mulai dengan jualan di WA nggak berhasil, akhirnya frustasi mereka. Gitu. Dan ini menjadi tantangan juga bagi kita. Gitu. Karena solusi ini harus ada di setiap kapanpun, dan ide menemukan solusi ini harusnya menjadi keterampilan dan harus dilatih setiap hari, karena untuk bisa memunculkan ide biasanya diperlukan sebuah proses berpikir yang berbeda dengan cara biasa. Baik, saya akan mulai bagi screen ya, share screen. Jadi pelatihan hari ini fokus kami adalah mengajarkan membagikan pada Bapak Ibu cara mendapatkan ide. Jadi ini perlu latihan. Latihan apa yang perlu latihan, kita akan belajar itu. Saya menyebutnya di idea hunting ya, kurang idea hunting gitu. Dan itu di atas itu tempat saya belajar nanti ya, di UNS, di NFMIT, di Inggris, di California dan sebagainya. Yang California saya belajarnya online. Oke, kita akan gunakan sebuah metode yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Tapi kita sebelum mulai, saya mau cerita dulu tentang misi kami di Zokah ya gitu. Pertama, kami merubah konsep, dan mudah-mudahan kantor kami di Jatiwaringin akan dirubah menjadi bentuknya seperti kampus. Tapi kampus virtual ya. Jadi kampus virtual itu belajarnya tetap secara online gitu. Dan kami hanya manajemen data dan sebagainya, juga pembelajaran. Pembelajaran kami jelas di Telegram, karena Telegram bisa muat banyak, karena target kami adalah mendapatkan 2% dari jumlah umat Islam yang menjadi problem solver. Jadi misi kami mencetak para coach yang basisnya problem solving. Jadi nanti dia masuk ke tempat manapun, ada tantangan apa di kampung ini, di desa ini, di kota ini. Kemudian mereka duduk, mereka bimbing timnya menemukan ide.
Dan itu kami ingin cetak sebanyak mungkin, bahkan sampai 2% dari jumlah Muslim di Indonesia. Anggaplah penduduk Indonesia 270 juta. Gitu. Kalau Muslimnya tuh 80%, artinya sekitar 200 jutaan mungkin ya. Nah, kalau 2% dari 2 juta kan sekitar 4 juta atau 5 juta orang. Nah, ini yang mau kita kejar. Why? Kenapa? Jelas 2% itu bukan Pareto yang bagus. Pareto kan 20-80 dan sebagainya. Ini 2%. Cuma bedanya kalau orang-orang jenius atau orang cerdas kita cetak, dia akan menghasilkan orang jenius lagi. Jadi kami ingin menghasilkan para MacGyver. MacGyver mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang pernah hidup di era tahun 90-an ya, film-film MacGyver itu bagi saya menjadi inspirasi. Nah, bagaimana orang bisa menemukan ide solusi di tengah kesulitan dan ke kondisi kritis ya. Jadi goals kami adalah di kampus virtual Yusoka atau kampus berpikir untuk perubahan itu adalah mencetak sebanyak mungkin problem solving coach yang akan berlatih, yang kemudian menjadi inspirator perubahan umat. Jadi ini tipikal orang-orang yang masuk ke satu tempat, dapetin solusi, kemudian pindah ke tempat lain, cari solusi baru, dan memecahkan atau menyelesaikan tantangan atau menemukan solusi itu menjadi keseharian kita. Dan itulah yang kita lakukan sehari-hari, menemukan challenge, kemudian latihan. Orang-orang seperti ini biasanya hidup dengan puzzle. Nah, puzzle atau teka-teki atau riddle di UK, di Inggris ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat para thinking skill community kalau saya itu pernah ikut lateral community ya, komunitas lateral. Itu isinya tiap hari itu latihan puzzle. Jadi tiap orang-orang, kenapa? Karena problem solving is about puzzle. Jadi kalau kita mau solving the problem, gitu, solving problem apapun ya dalam hidup kita, itu sebenarnya sebuah puzzle kehidupan, gitu, sebuah teka-teki kehidupan yang kita jawab, yang harus kita temukan tantangannya, harus kita dapetin idenya. Nah, hari ini kita bicara bagaimana mengolah agar pikiran kita dapat ide. Jadi ini sekilas tentang kami ya. Kenapa kami berubah? Karena kami berpikir bahwa manusia itu tentang pikirannya. Kami sudah 5 tahun mencoba mencari ide, menemukan ide bagaimana ngajak umat ini membuat perubahan. Tapi memang belum ketemu formalnya sampai ketika 3 bulan lalu rapat, kita rubah aja di kampus ya, ajarkan pada umat ini skill untuk problem solving the problem gitu. Tentu akan banyak materinya gitu. Dan materi kami kita kurang lebih pembelajaran kita hampir setahunan ya. Materi kami di semester ini tentang bagaimana berpikir, bagaimana membantu orang berpikir lebih baik, bagaimana kita mengajarkan orang menemukan ide kreatif. Jadi di semester ini kami hanya belajar 2 hal. Satu, belajar tentang teknik intervensi pikiran menggunakan teknik NLP dan Ericksonian. Yang kedua, bagaimana menyerap informasi data seperti orang yang punya kemampuan fotografik memori. Oke, itu sekilas tentang kami. Sekarang kita mulai dengan how to find ID. Bagaimana menemukan ide. Dan Bapak Ibu paham bahwa sebenarnya manusia itu kalau menurut NLP, pertama manusia itu punya sumber daya yang dibutuhkan. Semua kalau untuk apapun challenge dalam hidup, bagi orang itu manusia itu punya sumber daya yang dibutuhkan. Apapun itu. Kita mau ngejar apapun semua punya sumber daya. Cuma sumber daya kadang-kadang ada di kita atau ada di orang lain. Jadi tugas kita membangun sinergi dengan orang itu. How? Itu di NLP belajar rapor dan sebagainya. Nah, tantangannya adalah mengapa manusia tidak bisa dapatkan ide ini terjadi. Jadi ketika ada kejadian dari luar, namanya external event, gitu. Kemudian masuk diserap oleh indera kita, ya pendengaran semuanya. Kemudian timbullah persepsi awal, namanya internal representation. Ada disebut internal representation. Kemudian internal representation ini membuat kesimpulan akhir respon apa yang mau kita kerjain. Itu internal representation biasanya berhubungan juga dengan kondisi fisik kita, fisiologi. Kalau fisik kita lagi happy, lagi bahagia, lagi segar gitu, maka kita cenderung membuat keputusan lebih baik. Tapi ketika fisik kita lemas dan nggak ada semangat secara fisik, secara kinestik kita merasa lelah, kemampuan kita membuat keputusan menjadi tidak terampil. Dan itu adalah tentang output. Jadi behavior itu output. Behavior itu perasaan, tindakan itu behavior ya. Gitu. Kita sedih, kita marah itu behavior gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita terima external event, kemudian diproses,
yang membimbing kita menemukan solusi ada bergantung pada internal representation kita atau asumsi terhadap sebuah kejadian. Nah, kalau asumsi kita begitu leganya, begitu luasnya, maka kita punya kemampuan untuk mencari data yang banyak. Tapi kalau asumsi kita disempitkan oleh data-data yang kurang pas, maka proses selanjutnya menjadi chaos. Contoh ya, hari ini dilaporkan si A di PHK. Oke, itu external event tuh. Masuk ke dalam pikiran. Di pikiran ada memori, ada program mental kita, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau dia melihat banyak kejadian orang yang di PHK itu hancur hidupnya, orang itu pokoknya banyak hutang dan sebagainya, orang di PHK akhirnya jadi nggak sukses, maka itu menjadi internal representation dia, menjadi tafsir internal dia bahwa PHK artinya saya hancur, gitu. Dan dia bawa itu ke dalam pikirannya, berhubung dengan kondisi fisiknya lagi capek karena di PHK merasa mental. Akibatnya keputusannya apa? Down. Keputusannya lemah. Namun ketika external event datang, saya di PHK, kemudian di internalnya dia sering membaca kisah-kisah orang sukses habis di PHK. Gitu. Mungkin dia baca Jack Ma, dia baca yang lain, gitu, orang-orang yang habis di PHK malah sukses. Maka di dalam internalnya bisa saja tumbuh, wow, ini kesempatan bagus bagi saya untuk memulai karir bisnis. Akibatnya apa? Tafsirnya menjadi menarik, fisiologinya saat itu juga menjadi ikut terpengaruh, dan behaviornya adalah dia happy, dia langsung bergerak cepat, dan sebagainya. Nah, tantangan kita justru ketika memecahkan ide itu ada di internal representation. Itu asumsi kita terhadap tantangan yang sedang dihadapi. Karena tantangan yang dihadapi ini mendikte atau menentukan arah pikiran kita. Maka berkali-kali dalam ilmu creative thinking maupun lateral thinking biasanya kita pancing agar orang itu pelajari dulu tantangannya. Gitu. Ada ruang nggak yang bisa kita manfaatkan? Jangan berasumsi bahwa ini adalah akhir, ini adalah masalah, dan sebagainya. Karena asumsi itu akan menggiring kita pada proses berpikir kita. Gitu. Nah, yang menarik begini, to get new idea, untuk dapatkan ide, gitu, kita di dalam pikiran kita kan sebelum kita bertindak kita mencari ide data di dalam diri. Nah, data-data ini dikoneksikan satu sama lain. Kalau cara koneksinya sama dari waktu ke waktu, hasilnya akan sama. Tapi kalau koneksi dengan cara yang unik dan berbeda, hasilnya akan berbeda. Ini mirip input, proses, dan output. Prosesnya berubah, outputnya berubah. Itu kita sekarang belajar apa kata Einstein. Pertama, kita tidak bisa memecahkan tantangan atau problem dengan cara di mana problem itu terjadi. Maksudnya gini, kalau kita berpikir di level 1, kemudian terjadi problem, gitu, maka untuk bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi, kita harus berpikir di level 2. Nggak bisa pakai level 1 itu. Kita mikirnya harus dengan cara beda. Nah, yang menarik, Einstein itu menyindir orang yang melakukan hal sama dari waktu ke waktu. Terutama dalam berpikirnya, teman-teman yang diajak mainnya, buku yang dibacanya sama dari waktu ke waktu, maka hasilnya akan sama. Karena kata Einstein, kegilaan orang itu ketika berharap ada perubahan hasil, tapi caranya sama. Dan Einstein mengatakan orang gila. Karena dia berpikir di level yang sama. Yang terakhir, nah ini cara Einstein menyelesaikan masalah. Kalau saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah, maka saya akan memikirkan 55 menit. Memikirkan problemnya, baru 5 menit untuk mencari tantangan. Yuk, ini saya pernah bahas berkali-kali. Ini adalah Nine teka-teki 9 titik. Tahun 90-an ini teka-teki yang sangat terkenal. Gitu, dan menjadi pembelajaran di setiap para manajer. Di saat itu, Republika menggunakan logo ini bahkan untuk logo korannya. Waktu itu belum ada online-nya. Gitu. Nah, yuk kita lihat. Ini kan 9 titik ya. Kita disuruh hubungkan 4 garis tanpa terputus. Gitu. Dan melewati semua titiknya. Ya kalau ini pakai cara biasa jelas nggak ketemu, udah dipikirin maksudnya. Pakai gaya tak lurus gitu nggak ketemu gitu. Maka digunakan cara sebelah. Di cara sebelah, jawaban terjadi ketika
kita berani menerobos tantangan. Terobosan itu ada di nomor 3 dan 4. Kita berani berpikir menerobos terus ke sini. Biasanya orang kan dari 1, 2 terus langsung turun ke bawah. Ini diterobos. 3-nya juga menerobos. Gitu. Mengapa bisa begitu? Ya kembali hidup ini kalau kita nggak berani menerobos pikiran, menerobos batasan imajiner, saya sebut batasan imajiner ya, karena tidak ada aturan orang kalau buat garis ini garisnya lurus gitu, nggak ada aturan. Anda mau buat mencong-mencong nggak ada aturan, itu bisa. Cuma kita karena sudah terplot dengan cara lurus, akibatnya kita jadi lurus. Nah, itu masih tembus aturan. Jadi aturan itu ada aturan yang clear, ada aturan yang imajiner. Aturan imajiner adalah ketika kita merasa ada aturan yang membatasi kita. Dan itu akibatnya menjadi sebuah bingkai atau batasan. Dengan cara berani menerobos bingkai itu, maka kita mendapatkan ide baru. Ini yang kita sebut dengan mengolah data dengan cara berbeda. Dan inilah kreativitas terjadi di situ. Jadi mostly kreativitas itu terjadi ketika kita berani menerobos batas. Tanpa harus merubah aturan. Itu tadi saya bilang kan, aturannya adalah hanya ngebus 4 garis itu. Yang lain tidak ada gitu. Maka bagaimana kita bermain di dalam aturan yang ada tanpa harus melanggar aturan. Itu kemarin saya diskusi di grup kan gitu. Kita sibuk mendiskusikan riba dan sebagainya. Tapi kita sedikit bertindak. Kalau kita berharap pemerintah berubah, seperti halnya kita 9 puzzle itu. Garis lurus di otak hati nggak ketemu. Gitu. Maka tugas kita bagaimana menerobos batasan dengan cara itu tadi tidak merubah aturan. Itu yang ada adalah misalnya yang kemarin saya usulkan, MUI membuat lembaga sendiri yang seperti perbankan, sama seperti sekolah kan. Sekolah kan ini madrasah lapornya kayak ini. Bisa nggak ini keuangan dilakukan dengan penjagaan? Jadi biarkan kita nggak merubah ekonomi ini, nggak ada sistem ekonomi nggak rubah. Yang mau bank silahkan gitu. Tapi kita punya bank khusus yang untuk umat Islam. Nah ini adalah sebuah ide yang harus kita jalani sebenarnya. Karena kalau kita terplot dengan garis-garis batasan itu nggak ketemu. Jadi kita perlu cari ide lain. Oke, yuk kita latihan sedikit tentang problem solving. Ini materi standar di materi lateral ini. Ada 4. Jadi waktu tahun awal sekolah, ada guru yang guru geografi lah, kalau tidak salah, itu meninggal. Nah, polisi mencurigai 4 orang. Pertama adalah guru matematik, yang kedua guru olahraga, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat tukang kebun. Kemudian mereka semua ketika dia punya ahli masing-masing. Tukang kebun sedang menyangi tanaman ya, dia sedang baru nemuin tanaman gitu. Ini kan tahun ajaran baru gitu kan. Jadi dia lagi ngerawat tanah, jadi nggak mungkin ada tumbuhan. Ini kan terjadi waktu awal kejadian masuk tuh, siang baru kejadian gitu kan. Pak kepala sekolah sudah nggak mungkin lagi, dia saat hari itu kan hari awalan ajaran baru ya, dia sibuk apa? Nyambut mahasiswa baru yang sebagainya. Pak guru olahraga lagi ngelatih basket anak-anak, gitu. Jadi nggak sempat gitu. Nah, guru matematik ya sibuk mempersiapkan hak mites. Jadi dia persiapan buat mites anak-anak gitu. Jadi dia bilang saya lagi sibuk mites anak-anak gitu. Jadi nggak mungkin saya melakukan pembunuhan. Pertanyaannya adalah siapa pembunuhnya? Itu menarik lagi. Yuk coba boleh tulis Bu. Siapa gerak pembunuhnya? Apakah guru matematik? Apakah guru olahraga? Apakah kepala sekolah? Apakah tukang kebun? Oke, silakan. Mau tulis boleh, mau jawab boleh. Silakan. 5 menit ya. Temukan jawaban. Siapa pembunuhnya? Apakah guru olahraga? Apakah kepala sekolah? Apakah tukang kebun? Apakah guru matematik? Boleh ditulis, boleh pikirkan 5 menit, kemudian tulis. Ntar saya ingin biar clear. Maaf. Oke. Silakan
5 menit ya. Oke, silakan tulis ya. Saya tunggu 5 menit. Kita kembali lagi. Iya benar. Udah, ada yang tahu jawabannya? Boleh, kalau tahu boleh silahkan ditulis. Jawabannya apa? Siapa yang tahu jawabannya? Apakah guru matematik? Apakah guru olahraga? Kepala sekolah atau tukang kebun? Kira-kira jawaban yang benar apa? Oke, jawabannya. Sip, 1 guru matematik. Oke, yang lain boleh ikutan. Ditunggu jawabannya. Siapa yang jawabannya benar? Guru olahraga, guru matematik, kepala sekolah, atau tukang kebun? Ingat kata Einstein ya. Kalau saya punya waktu 55 menit,
maka saya akan habiskan waktu. Kalau punya waktu 1 jam, saya akan habiskan waktu 50 menit untuk pelajari soalnya atau problemnya. Baru 5 menit cari solusi. So, siapa yang jawab lagi? Boleh? Cuma 1 orang? Come on. Come on. Jadi detektif. Oke, saya tunggu 2 menit. 2 menit ya. Tukang kebun, 1 guru olahraga, 1 tukang kebun. Oke, yang lain boleh. Sama sekolah kah? Tukang kebun atau guru olahraga atau guru matematik? Menyambal, kata Einstein. Sebenarnya ini mirip dengan bisnis. Kadang-kadang ada orang datang, Pak, saya mau bisnis, nggak ada uang. Gitu. Pertanyaannya, uang buat apa, Pak? Uang buat apa ya? Ya udah, buat beli barang. Oke. Bisa nggak Bapak bermitra dengan orang tersebut? Gimana caranya agar pemitraan ini menarik baginya? Maka gunakan kemitraan. Supplier bisa diberi waktu tempo, waktu bayarnya. Kemudian mitra bisa kita ajak kerjasama dan sebagainya. Jadi kembali review tentang soalnya. Baik, nggak ada lagi yang jawab. Oke, biar nggak terlalu lama. Ya benar, yang benar ada tukang guru matematik ya, karena itu kan tahun ajaran baru ya. Jadi nggak ada soal mites, gitu. Midterm nggak ada gitu. Jadi alasannya nggak masuk akal gitu. Kalau dia katakan dia sedang midterm. Jadi kecurigaannya adalah ke guru matematik. Jadi kalau ada polisi akan mencari kemungkinan yang paling dekat yang alibinya tidak masuk akal, yaitu guru matematik. Karena dia sedang mempersiapkan, dia alasannya sedang mempersiapkan soal buat mites. Tengah tahun sebentar itu tahun ajaran baru. So, apa makna dari ini? Pertama, internal representation atau tafsir internal pada soalnya. Jadi kita perlu pemahaman soal. Jadi kalau saya mengajarkan problem solving kepada para leader, biasanya yang sering problem solving tidak ketemu adalah karena dia menafsirkan ini seakan-akan dia sudah tahu semua. Jadi kadang-kadang pernah ada suatu kejadian, timnya bilang ke saya itu, Pak, jadi dia kalau ngasih tahu, Pak, tadi ada kejadian gini, terus si leadernya, oh ya gue tahu itu langkahnya begini aja, begini, Pak. Padahal sebenarnya tidak selalu sama. Every problem itu unik. Tantangan itu unik. Maka dibutuhkan pendalaman terhadap pemahaman tantangan yang sedang dihadapi. Baru kemudian kita membuatkan solusi. Seperti kata Einstein bilang, 1 jam 50 menit pahami soalnya. Sama dalam hidup kita begitu juga. Kalau orang mau bisnis, pahami. Saya butuh modal. Modal buat apa sih? Breakdown. Kemudian dicari idenya. Bisa nggak ini tanpa modal? Dengan kerjasama dan sebagainya. Yang bisa kita kembangin ya. Gitu. Oke, kita melangkah berikutnya. Oke, let's say. Pertama, kalau kita mau cari ide solusi, kita harus masuk pada kondisi mental yang pas. Ada istilah orang itu, kita tidak bisa mengajarkan cara menang pada orang yang mentalnya kalah. Jadi Leicester, sebuah kesebelasan dari Inggris, waktu itu dia dibeli sama orang Thailand. Itu dari pelatih sampai pemainnya main buangan. Jadi orang langsung nggak dipakai lagi di klubnya, ditendang, kemudian Leicester mau ambil dia. Sebenarnya orang dulunya orang pengalaman, cuma karena sudah tidak merasa prestasinya sudah tidak bagus, ditendang
tendangnya. Si pelatih dan si itu pemilik kesebelasan ngerti nggak mungkin begini caranya. Karena kalau ini terus diterusin, kita akan bertempur, kita akan mendapatkan sebelasan yang isinya adalah orang-orang yang mentalnya kalah. Maka yang dia lakukan adalah, nah, ini karena dia seorang Thailand, dia panggil biksu-biksu Buddha itu, biksu-biksu Buddha dari Thailand. Gitu. Kemudian pertama sebelum kita ngajarin apapun gitu, ajarin dia tentang meditasi. Meditasi itu mindfulness ya. Meditasi itu posisi netral, menyadari potensi diri. Jadi membuat mereka bangkit gitu. Dan itu dilakukan. Setelah selesai, dibangun lagi tentang hubungan informal yang lebih intens. Jadi mereka nggak latihan bola dulu, latihan bola belakangan gitu. Karena mereka sebenarnya dasar-dasar bola udah pasti tahu karena mereka semua pemain profesional. Gitu. Jadi yang dilatih adalah hubungan-hubungan non teknis. Gitu. Jadi sharing makan bareng, diskusi bareng, pokoknya bercanda tawa dan suasana dibuat menarik, meditasi menjadi keseharian, baru latihan. Jadi 1, 2, 3. Yang menarik, tahun 2016, Leicester City menjadi juara Liga Inggris. Gitu. Bahkan mengalahkan kesebelasan yang luar biasa. MU kalah, Manchester City kalah, Arsenal kalah, semua kalah sebenarnya dia dengan Leicester tahun 2016. Menarik adalah apa? Mereka bertempur dengan perasaan nyaman. Mereka main bola dengan perasaan nyaman. Dengan itulah semua energi, semua pikiran mengarah pada keterampilan dia. Kekompakan tim terjaga. Sayangnya begitu sudah juara kembali pada mental sebelumnya, akibatnya nggak, jadi prestasinya turun lagi. Jadi setelah juara dia turun lagi. Nah, cerita begini maksudnya sebelum kita menemukan solusi, langkah pertama adalah kondisi mental kita benar dulu, gitu. Yakin nggak solusi kita ketemu. Ini sering saya kalau bimbing di kantor gitu tuh, kalau orang-orang, oke. Sebelum kita diskusi nih solusi apa, feel good dulu. Kita pertama punya keyakinan nggak bakal ditemukan solusi. Itu tantangan. Jadi kembali menjadi orang yang benar. Maka biasanya kita melakukan namanya genuine state atau kondisi mental bahagia atau kondisi mental positif. Langkahnya kita akan lakukan bareng. Gitu. Jadi langkahnya adalah ini mirip konteks, mirip anchor di NLP namanya teknik anchor atau jangkar emosi. Jadi jangkar emosi itu kita punya hal bagus di masa lalu kita tarik kemari, kemudian dijangkar agar kita mendapatkan perasaan nyaman. Nah, langkah berikutnya adalah kita menarik apa yang disebut ide atau tombol ya. Jadi satu saat Pavlov, seorang psikolog Rusia, mencoba mengetes anjingnya. Jadi anjingnya dipanggil tapi dipencet tet, anjingnya keluar, kasih dia makanan dagingnya. Hari kedua di jam sama, tuh, dipencet lagi anjingnya dipanggil, kasih, kemudian keluar kasih makan. Di hari ketiga anjingnya dipencet terus sudah keluar, langsung kasih makan. Pas di kelima, gitu 4, 5, pas kelima anjingnya keluar nggak kasih makan, air dirinya netes. Karena secara tidak langsung kita sudah memprogram sebuah tombol mental. Nah, kita akan gunakan teknik yang sama untuk mendapatkan kejeniusan. Dan ini gunakanlah kalau Bapak Ibu suatu saat ingin menemukan ide. Jadi lupakan dulu apa idenya, tapi mentalnya selesaikan dulu. Langkah pertama adalah buat tombol. Jadi tombol itu boleh macam-macam ya. Jangan tanda jempol, kalau tanda jempol sering. Gunakan sentuh jari, sentuh tangan, sentuh apapun lah gitu. Itu sebagai tombol. Oke, pikirkan dulu satu tombol. Lihat? Oke. Kemudian saya ingin Bapak Ibu pikirkan pengalaman di masa lalu. Pengalaman masa lalu mungkin yang ketika kita mikirin sesuatu dan kita mendapatkan ide dan berhasil menyelesaikan tantangan apapun itu. Kita punya ide dan dituruti oleh orang-orang dan orang-orang ngikutin ide kita dan akhirnya berhasil. Kalau ada, gunakan itu. Pengalaman itu. Entah kapanpun itu. Mau dari kecil, mau dari besar, nggak jadi masalah. Gitu. Kalau nggak ada, pikirkan satu kondisi bahagia yang kita pernah bahagia di masa lalu. Satu kondisi yang kalau kita ingat, bahagia banget. Pengalaman masa lalu. Oke? Clear?
Clear. Jadi ingat, kita sudah punya dua. Satu tombol, perencanaan buat tombol. Yang kedua, perasaan pengalaman, entah bahagia atau kejeniusan kita. Memikirkan satu ide, kemudian jalan. Clear? Clear. Sekarang letakkan tangannya dulu. Kodenya coba sekarang letakkan tangannya, lepasin. Kita akan install di dalam pikiran kita. Ya. Duduk tenang, pastikan punggung tegak. Kalau mau cenderan boleh, tapi kepala jangan nyender. Oke, ini adalah nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk kehidupan. Ya. Oke, tarik nafas, duduknya santai ya, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung. Boleh pejamkan mata. Bagus sekali. Tarik nafas lagi lewat hidung, keluarin lewat mulut. Bagus. Nah, rasakan kehadiran kita di ruangan tempat Bapak Ibu berada. Rasakan kaki yang menempel dimanapun itu. Rasakan paha kita. Rasakan dada kita. Rasakan tulang belakang kita. Bagus sekali. Dan dalam pejamkan mata, apapun yang muncul, bayangan, perhatikan saja bayangan tersebut. Dan kuatkan perasaan kita menjadi lebih nyaman, bahagia, apapun perasaan positif yang Bapak Ibu inginkan. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu pikirkan pengalaman masa lalu. Entah itu setahun, 2 tahun, ataupun puluhan tahun yang lalu. Baik, pikirkan pengalaman bahagia atau pengalaman di mana kita pernah punya ide dan dijalankan dan berhasil. Perhatikan kembali pengalaman tersebut. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang terjadi. Apapun yang kita rasakan, perasaan bahagia, kuatkan perasaan itu menjadi 10 kali, 20 kali, 30, 50, 100 kali lebih kuat. Bagus sekali. Dan bayangkan apa yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, dengar apa yang Bapak Ibu dengar, apa Bapak Ibu yang lihat, buatkan gambarnya, bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya menjadi 100 kali lebih besar, 200 kali, 300 kali, 500 kali, bahkan 1000 kali lipat. Bagus sekali. Sekarang rasakan semua perasaan bahagia apapun yang muncul menjadi bagian dari seluruh perasaan tubuh kita. Setiap sel, setiap sendi kita. Rasakan perasaan ini. Bagus sekali. Dan kemudian gunakan tombol yang telah tadi dipersiapkan. Dan katakan ke dalam diri, kapanpun, dimanapun, saya ingin mendapatkan perasaan ini kembali, maka tugas saya hanya menggunakan tombol ini. Karena tombol ini hanya berasal dari pikiran dan bisa membuat pikiran punya perasaan seperti ini. Tombol ini mengerti keadaan diri dan bisa membuat diri menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Jadi yang kita ambil adalah perasaannya. Bagus sekali. Tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran memahami. Tubuh dan pikiran mengerti dan menjaganya, serta memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa merubah tombol sampai dikembalikan pada kondisi aslinya. Bagus. Tarik nafas, lepaskan tombolnya. Dan bila telah siap, Bapak Ibu boleh kembali ke ruangan ini sekarang. Bagus sekali. Bagus sekali. Itu tombol untuk kita bisa mengakses ya. Jadi kalau nanti kita mau cari solusi, pertama gunakan tombol itu dulu. Memastikan kondisi mental kita selaras. Baru kita bicara tentang bagaimana menemukan itu. Oke, ini clear ya. Gitu. Saran saya untuk Bapak Ibu di rumah nanti latih kalau perlu sampai 15 kali. Jadi gunakan tombol, pejamkan mata, dapat nggak perasaan itu.
Kalau belum dapat, kuatkan lagi dengan perasaan. Setelah itu buka mata, lepasin tombol. Lakukan itu, pejamkan mata, pencet tombol, pastikan punya perasaan bahagia ataupun apapun yang muncul. Lakukan itu, kemudian lepas, lakukan sampai 15 kali, sampai 20 kali. Jadi sampai menggunakan kode itu terasa kembali perasaannya, seperti halnya tombol Pavlov tadi ya. Ini adalah skill. Bill Clinton lakukan ini waktu dia mengakui perbuatan selingkuhnya di depan masyarakat Amerika. Maka sebelum dia ngomong, dia pacu. Kalau kita tadi pakai kondisi jenis, dia pakai keberanian. Kapan, di mana masa lalu, di mana dia berani, dan dia gunakan tombol ini. Dia pencet variasi ini. Baru bicara dengan masyarakat Amerika. Oke, sekarang kita bicara tentang metamodel ataupun challenge the rule, menantang aturan. Nah, ini harus yang Bapak Ibu latihan ya. Bapak Ibu harus latihan terus sebenarnya. Jadi ada di dalam pikiran kita tuh, kalau kita nge-review ke sini nih. Nah, begini. Itu ada disebut di atasnya delation, distortion, dan generalisasi. Jadi itu disebut dengan metamodel. Metamodel adalah alat kita untuk memfilter apapun yang masuk. Karena kalau nggak difilter, kita kalau nggak salah 2 juta bit per detik, pusing kita. Jadi biasanya ada metode alami di dalam pikiran namanya metamodel. Dia menyaring itu data yang masuk dengan 3 hal: melakukan generalisasi, melakukan penyamarataan ya, kemudian melakukan data separuh. Jadi orang mau cerita separuh, kita nambah isinya berikutnya. Yang kedua, membuat kesimpulan tanpa data yang clear. Misalnya, atau saya ngelewat seseorang lagi buang muka pada saya atau lagi mikir merenung gitu. Nah, kemudian dia buang muka. Sebenarnya ketika saya lewat, dia kebetulan lagi buang muka, maka saya akan timbulkan dia lagi benci sama saya. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan benci. Dia mungkin punya urusan sendiri. Distorsi adalah cara kita menyimpulkan data dengan cara yang tidak pas. Nah, cuma metamodel ini adalah media, alat untuk penyaring data. Gitu. Orang yang tidak punya kemampuan ini cenderung katanya bersifat bisa autis, maka cenderung lihat ke atas kan gitu. Mengapa? Karena dia ingin pusing gitu dengan data yang begitu banyak masuk. Maka dia memfilter dengan melihat ke atas. Hanya tantangannya adalah di dalam metamodel sering sekali membatasi informasi yang masuk. Contoh ya, orang hadir di sebuah pesta. Jelang pulang, tahu-tahu dia ketumpahan sop. Nah, ketika gimana pestanya? Wah, resek pesta, kotor nih sop sebagainya. Pertanyaannya adalah berapa lama dia ketumpahan sop dan di menit keberapa? Ternyata misal dari dia hadir kurang lebih 75 menit atau 1,5 jam, 90 menit. Ketumpahan sopnya di menit ke-80 gitu, atau menit ke-70. Pertanyaannya, sebelum menit 70 pestanya enak nggak? Pestanya enak. Cuma di menit ke-70 dia ada kejadian gitu. Maka harusnya sebenarnya kalau kita pakai Pareto sebenarnya pestanya enak. Cuma sayang saya kejatuhan sop, harusnya begitu. Cuma cara kita menyimpulkan kejadian nggak begitu. Gitu, karena dengan itu disebut dengan pelanggaran metamodel. Kita melakukan generalisasi gitu. Pestanya nggak enak. Itu cara kita ya menyimpulkan. Atau kita sering mengatakan dia nggak suka sama saya. Atau kan di kantor ini tuh nggak adil semuanya, kan nggak mungkin juga nggak adil semuanya. Nah, ini berhubungan juga dengan problem solving. Jadi kadang-kadang kita katakan semuanya susah ya, padahal nggak semua susah, ada juga yang mudah. Cuma karena kita menyimpulkan seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak punya kemampuan menemukan solusi. Contoh kecil, ada UKM datang ke saya dan mengatakan, Pak, semua itu sudah saya lakukan, tapi satu pun tuh ya tidak ada yang berhasil. Kemudian saya tes, yuk Pak, diskusi yuk Pak, Bapak semua itu apa aja. Kemudian kita diskusi, ternyata 1, 2, begitu 2 sudah mulai tersendat, 3 dia udah berhenti. Akhirnya katanya semua Pak, kok baru 3 berhenti ya, dia baru senyum.
Jadi sebenarnya bukan semua, gitu. Cuma dia mengajukan beberapa hal nggak berhasil. Nah, ketika mengatakan dia semua, sebenarnya sama sebelum mengatakan tidak ada ide baru lagi yang bisa diselesaikan selain bahwa ini nggak mungkin diselesaikan. Itu yang dia katakan seperti itu. Oke, nah sekarang kita kasih contoh ya. Di sebuah lorong, gitu. Di sebuah lorong ada mobil nggak pakai lampu, ada orang yang jalan di depan mobil tersebut, baju hitam, orangnya pakai kulit hitam, kemudian pakai kacamata hitam. Mobil itu kemudian berhenti tepat di depan orang tersebut. Pertanyaannya, mengapa mobil itu tidak menabrak orang tersebut? Mengapa si supir bisa melihat orang tersebut? Kira-kira apa? Nah, yuk kita clear ini asumsi kita. Jadi ada orang pakai baju hitam, celana hitam, semuanya hitam lah, gitu ya. Jalan di sebuah lorong, gitu. Kemudian ada mobil tanpa lampu, atau bisa berhenti di depannya. Mengapa mobil itu bisa terlihat? Kira-kira karena pulang berteriak kelihatan giginya. Oke, satu. Ada lagi? Yang lain boleh. Kira-kira karena apa orang itu melihat? Silakan. Baju hitam, celana hitam, semuanya hitam, dan berhenti tepat. Mobil bisa melihat orang itu dan berhenti tepat. Ini tentang asumsi ya, kembali tentang Einstein. Kalau kita ingin menyelesaikan tantangan, kita langsung review dulu soalnya. Di lorongnya adalah lihat. Ada lagi yang lain. Lorongnya ada lampu, gitu. Ini teka-teki puzzle diberikan pada pelatihan problem solving. Yang menarik itu motor itu cahaya lampu yang kita mengatakan. Oke. Yang menarik gini sebenarnya. Tidak ada satupun yang tanya jalannya di malam hari itu di siang hari. Kalaupun kita di jembatan penyeberangan di bawah itu kan kalau siang tetap kelihatan. Dan sebenarnya ini asumsi yang mau dibawa gitu. Mobil itu jalannya di siang hari. Jadi mau gelap pun tetap kelihatan. Jadi yang disebutkan kita harus challenge the rule gitu. Jadi di dalam kehidupan itu sometimes aturan itu kita perlu breakdown sebenarnya. Okay. Rule ini ada rule seperti halnya undang-undang atau rule yang sifatnya imajiner seperti tadi kita bilang kan. Rule yang sifatnya imajiner atau undang-undang. Karena rule imajiner itu kayak tadi 9 titik itu imajiner. Jadi tidak ada rule yang clear. Yang kedua, kita breakdown. Rule ini terpakai dalam konteks apa, dalam kondisi apa. Kalau dalam kondisi berbeda, rule-nya berbeda apa enggak. Dan ini yang harus kita challenge. Gitu. Jadi kalau kita nanti di perjalanan keseharian sebenarnya, saat kita lihat sebuah bisnis atau sebuah apapun gitu, kita harus clear. Mengapa rule-nya begini? Bisa Kak kalau rule-nya dirubah, aturannya dirubah, kita bisa membuat bisnis yang lebih unik kalau konteks bisnis ya, atau kita buat perjalanannya lebih unik. Karena begini, ada orang pulang dari satu tempat kebanyakan, dia melewati jalan sama ini yang kata Rasulullah, harusnya kita jalan sama pulang itu jalan yang berbeda. Why? Karena kita banyak referensi. Kalau hidup kita melangkahnya 1, 2, 3, 4, dan kita ajarkan ke anak kita langkahnya 1, 2, 3, 4, maka kita tidak memberikan referensi pada dia bahwa jalan itu kadang-kadang 1, 4, 8, 16, dan sebagainya. Ya, makanya ada istilah kata Rasul itu, didiklah anak-anakmu untuk menghadapi zaman yang tidak pernah kamu hadapi. Gitu. Maka kita juga berikan bahwa sometimes breaking the rule is okay. Selama rule-nya ada rule yang tidak menjadi batasan hukum ataupun batasan yang sifatnya adalah sebuah aturan. Nah, ini yang kita jadi kalau kita nanti ngelihat, ini kebiasaan kita ya kalau nanti lihat sesuatu, misalnya gini,
Makan. Kalau kita ke restoran, kan sekarang berubah nih. Kalau kita ke restoran, gitu, kalau kita ke restoran kan kadang-kadang kita tuh datang pesan makanan, kemudian bayar. Itu yang dilakukan kan sebenarnya. Itu udah berlangsung lama tuh, tahun-tahun begitu tuh. Gitu. Tapi kemudian mulai terubah aturan kan. Orang mah sekarang datang bayar dulu, baru makan dan pulang. Nah, mungkin nggak rule-rule ini kita rubah di setiap bisnis. Gitu. Setiap bisnis kita rubah rule-rule-nya agar kita menemukan ide inovasi gitu. Maka dalam NLP itu istilahnya map is not the territory. Peta itu bukan wilayah sebenarnya. Dengan menantang peta kita terhadap sebuah kejadian, sebuah sesuatu, kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Peta itu artinya adalah kita tuh ya seperti sekarang nih orang ya, anak kuliah SD, SMP, SMA, S1 kerja. Itu kan pola yang diajukan oleh banyak orang. Tapi rule-nya bisa nggak berubah? SD, bisnis, SMP-nya gimana, SMA-nya gimana, kemudian nggak usah kerja gitu. Kuliahnya, bahkan dia kalau perlu kuliahnya bisa opsional. Saya baru kemarin tuh ada seorang ayah gitu lagi panik karena nggak bisa nyekolahin anaknya karena dia kena PHK kan. Dia sedih banget karena merasa gagal sebagai orang tua karena nggak punya uang untuk kasih kuliah anaknya. Saya bilang relax. Kenapa dia punya merasa bersalah? Karena dia ngikuti rule orang-orang sebelumnya dan rule dia gitu. Kuliah, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Saya bilang ngapain harus begitu rule-nya gitu. Bisa nggak rule itu dirubah lebih banyak gitu. Jadi rule-nya nggak harus kuliah gitu. Bahkan ada orang ya, rule-nya adalah SD, SMP, SMA ngajar dia. Ngajar di kursus bahasa Inggris, dapat duit, kemudian dia perdalam bahasa Inggris. Bisa begitu kan? Jadi masalahnya adalah apakah rule itu menjadi sebuah kewajiban dan keharusan atau rule itu adalah sebuah batasan imajiner masyarakat atau sosial yang harus kita ikuti. Ya, SD, SMP, SMA 4 tahun. Di luar itu kan sebenarnya orang tuh kuliah itu kan sedikit ya. Di Indonesia aja kuliahnya lama tapi pinternya enggak gitu. Maksudnya di luar itu 28 tahun tuh jadi dokter udah Om Joan maksudnya. Kenapa? Lulus SMA 17 atau 18 ya. Kemudian bachelor 2 tahun, master 2 tahun, 4 tahun tuh 22 dokter 4 tahun. Makanya waktu ini usianya sudah 60 tahunan. Ya, saya waktu itu pernah bilang sama waktu kita pernah seminar ada orang di kelas, orang kooperatif kan di kelas. Saya bilang kalau kita mau cut off kuliah kita, sebenarnya kuliah itu cuma 2 tahun selesai. Jadi cut off yang nggak penting. Jadi kalau kita di luar itu S1 bidang desain dari awal belajar sampai akhir lulus isinya desain. Gitu. Nggak ada masalah IBD lah. IBD zaman saya masih ilmu budaya. Nggak terlalu penting sebenarnya. Bahkan bahasa Inggris saja diajarkan gitu. Ya, homeschooling saya suka sekarang work from home dan sebagainya karena di sebelum tahun 2000 ada buku John Naisbitt, buku Megatrend. Jadi mereka prediksi kehidupan setelah tahun 2000. Dan dia bilang salah satu yang menarik yang mungkin akan jadi tren akan ada perusahaan itu nanti semakin besar, semakin dikit orang. Especially lama dia apalagi dengan digital juga. Jadi orang yang ngantor itu harusnya makin dikit. Why? Karena work from home itu sebenarnya ide dari John Naisbitt dari tahun 90 sebelum tahun 2000, sebelum Y2K ya, sebelum Y2K itu. Jadi John Naisbitt bilang akan ada banyak perusahaan yang karyawan yang ngantor itu cuma 1 atau 2 orang. Sisanya semuanya di rumah.
atau semuanya nggak ada. Bahkan semakin besar perusahaan semakin dikit karena perusahaan itu kemudian dibagi jadi divisi dan divisinya dikit-dikit. Hari ini saya bertemu dengan beberapa perusahaan asing yang punya cabang 18 negara, 25 negara segala. Termasuk mungkin teman-teman, kalau nggak ada teman-teman di sini yang terlibat di Udemy.com, itu perusahaan yang besar gitu. Ada hampir 18 negara. Tapi satu negara kantornya cuma 3 orang. Jadi kantornya 3 orang, kadang-kadang di sini hanya buat kantor di virtual office. Why? Karena semuanya udah kendalikan dari Amerika. Jadi di sini hanya tinggal ketemu klien dan sebagainya. Dan itu tentang e-learning. Ada perusahaan, nah ini untuk teman-teman termasuk dunia saya, dunia industri pelatihannya. Di luar sekarang udah menggunakan Zoom dan sebagainya. Bahkan jauh sebelum COVID itu, ada banyak perusahaan masuk ke asing, perusahaan coaching ya, gitu, perusahaan coaching, ngebinanya langsung dari Amerika. Di sini cuma ada 2 orang. Dan itu ada tiap negara. Jadi dia punya klien di hampir semua negara. Sesinya dulu lewat Skype, Zoom, sekarang pakai Zoom ya. Dan itu menjadi sebuah ide. Dan saya pikir sebenarnya kata Steve Jobs sebelum meninggal ya, dikatakan ke depan persaingannya bukan di teknologi, persaingannya di kreativitas, persaingannya di cara berpikir manusia. Dan ini akan terjadi. Maka ke depan orang yang banyak ide adalah orang yang bisa menangkan pertarungan ini. Oke. Sebentar, kita share sedikit. Nanti baru ini kita diskusi. Nah, saya sering melakukan di pelatihan kreatif tinggi ini. Namanya melepaskan batasan ke dalam diri. Salah satunya kita ambil jeruk. Nah, kalau saya dulu biasanya saya tulis kalau di pelatihan. Coba sebutkan 100 hal apa yang bisa dilakukan dengan jeruk. Nah, yang menarik sebenarnya gini, dari 1 sampai 20 biasanya common, umum. 1 sampai 25 jeruk buat dimakan, buat main bekel dan sebagainya. Tapi begitu sampai ke angka nomor 30-an, mulailah dia aneh-aneh tuh. Jeruk pengganti mobil, justru itu yang mau kita kembangin. Maksud saya, bisa nggak keluar dari batasan yang kita tetapin? Bisa nggak jeruk dibuat jadi ketepel atau apalah gitu, sesuatu yang membuat kita mengeluarkan dari istilah anak sekarang anti mainstream, gitu. Jadi mengeluarkan dari pola-pola. Itu yang disebut dengan merilis, membuat kita mau menerobos batas. So buat latihan, ini tuliskan 5 hal apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang, apa yang tidak biasa kita lakukan, apa hal yang bisa kita lakukan tapi tidak biasa kita dilakukan oleh banyak orang pada jeruk. Kira-kira apa? Jadi jeruk ini jangan pakai cara biasa. Kira-kira jeruk ini bisa digunakan untuk apa saja, tapi bukan untuk hal yang umum. So, silakan berlomba, tuliskan 5 hal. Jeruk ini bisa digunakan untuk apa saja, tapi usahakan bukan untuk hal yang sering umum digunakan orang. Yuk, tulisin 5 hal aja. Apa yang bisa dilakukan dengan jeruk? Di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang. Silakan lakukan 5 hal saja. Semakin Anda semakin bagus. Tidak. Ya, tulis di situ aja boleh. Tulis di di chat boleh. Jadi saya lakukan dengan jeruk. 5 hal yang saya lakukan dengan jeruk. Bukan oleh jeruk. 5 hal yang kita bisa lakukan dengan jeruk. Jeruk untuk sumber ide. Menarik. Gimana caranya? Jeruk untuk sumber ide.
Nah, boleh juga. Tadi pikirin caranya. Saya ingin cerita sedikit sambil Bapak Ibu cari ide. Ada anak lulusan, tadi pagi saya ceritakan, itu menarik. Jadi bangun tidur, saya pikir, karena dia mahasiswa Stanford, ngapain ide yang universitas kan udah terlalu umum. Saya mencari ide sekaligus menjadi alat eksperimen. Maka dia bangun tidur, tapi cari-cari ide nggak ketemu ya. Gitu. Jadi kayak Bu Yanti, apa hal yang bisa jadi sumber ide? Maka dia membuat situs yang bisa menjadi sumber ide dan sumber informasi. Dan muncullah Google. Dan Google hari ini dipakai oleh hampir semua orang dunia kalau mencari apapun lewat Google. Bahan inspirasi. Jadi Google menjadi ide bagi banyak orang. Nah, ya, ini sumber listrik. Good. Oke. Coba ganti makanan karbohidrat. Ini oke. Tadi boleh nih Pak, manisan kulit jeruk. Oke. Oke. Jadi kalau saya Pak Hadi sebenarnya yang kalau dilihat ada di BBM itu menarik Pak. Karena gini ya, kalau kita mau membuat ide, kalau kita buat ide, yang bagus kita lakukan adalah buat seliar mungkin. Nah, tinggal nanti bagian yang lain nanti akan membuktikan itu menjadi sebuah alat. Atau dia kita fokus dengan oke, genggam bisa fokus dia, terus genggam bisa membuat kita fokus. Nah, itu kita akan ide itu. Pasaran mana untuk manisan. Kalau manisan masih makan tapi boleh. Ganjel pintu, ini menarik tuh. Nanti kemarin buat gantung baju gitu, mainan anak bola gitu untuk pengalaman. Oke, clear gitu. Nah, masuk kita ini Bapak Ibu nanti latihan bisa mulai 10 atau bahkan 100 dan sebagainya. Dari situ kita ketemu ide, jeruk ini bisa nggak jeruk itu. Oke. Kemudian kita bisa geser kalau buat latihan jarum bisa buat apa aja, macam-macam gitu. Karena dengan ini kita melatih gitu. Jadi kita mengeksplor sebuah benda ya. Itu latihan 1 tuh. Latihan 2 nih. Ini cara dapat ide ya. Ada namanya scamper. Scamper ini dikembangkan oleh para pakar kreatif. Jadi scamper itu singkat. Seperti itu mengganti. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, pertanyaannya ada yang bisa kita ganti nggak? C. Yang kedua combine. Ada yang bisa kita kombinasikan nggak dengan barang lain? Jika jadi sesuatu yang baru. Adapt. Adapt itu artinya mengambil ide bisnis lain, dibawa ke bisnis kita. Kira-kira jadi seperti apa? Modify atau modify, modifikasi itu menambah, mengurang, merubah dan sebagainya. Menambah, merubah desain dan sebagainya. Jadi lebih kecil, lebih besar dan sebagainya itu modifikasi. Kalau put to aggregate bisa nggak untuk gunakan untuk hal lain? Eliminate, ada yang perlu kita hilangkan nggak? Re-event dirubah nggak? Ada yang bisa kita rubah nggak aturannya? Jadi kita sekarang contohnya. Ini adalah kajian tentang kreativitas orang. Brain attack multiplier analysis. Saya kasih tahu langkahnya aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa latihan sendiri. Kita ambil satu barang. Misalnya pulpen. Ya. Pulpen itu terdiri apa aja? Cangkangnya tulis satu cangkangnya. Yang kedua apa? Di dalam pulpen ada pipa kecil ya, plastik kan gitu. Pipa tulis di situ. Kemudian di dalam pipa ada apa? Ada tinta, tulis di situ tinta. Kemudian ada apa lagi? Ada per, tulis di situ per dan sebagainya. Sampai selesai ya. Gitu. Susunan itu artinya susunannya ada apa aja. Nah sekarang di kolom kanan kita tulis apa yang terjadi bila tidak ada pipa, tapi kita ingin bisa menulis.
Jadi kira-kira substitusinya apa? Ya, apa yang terjadi bila tidak ada tinta tapi kita masih bisa menulis? Kira-kira penggantinya apa? Jadi, namanya Brain Attack Multiply Analysis, ini yang membangun orang Rusia gitu di dalam buku Megamind ya gitu. Ini akan menjadi banyak ide bagi kita. Dan ini latihan substitusi. Jadi misalnya susunan itu kondisi ya. Ambil satu benda-benda apapun, breakdown susunannya ada apa aja. Kemudian di sebelah kanan, apa yang terjadi jika tidak ada ini? Kita akan ngapain untuk bisa menjalankan fungsinya? Fungsi bolpen kan untuk menulis tuh. Maka fokus kita adalah apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada bagian ini, tapi kita ingin menulis. Disitulah kemudian kita menggunakan berbagai macam media. Dari sini kita akan menemukan banyak ide, namanya bermain substitusi. Dan kita biasa membuat perubahan atau penggantian gitu. Jadi kalau kita ngolah bisnis, ada sebuah bisnis, maka kita lihat bisnis ini susunannya apa aja. Untuk bisa menghasilkan unik, bisa nggak mengganti susunannya? Salah satu bagian dan bagian sebagainya. Agar menghasilkan sesuatu yang unik dalam bisnis. Kita gunakan strategi substitusi. Jadi scamper itu tidak hanya pakai semua, kita bisa ambil satu dan komit satu dua ataupun salah satunya ataupun semuanya boleh. Jadi scamper itu tentang substitusi, dan untuk bisa melakukannya kita wajib melatih kemampuan kita membuat substitusi. Latihannya seperti ini. Sebutnya dengan BAMA, latihan Brain Attack Multiply Analysis. Clear ya? Ini kita akan lakukan butuh waktu lama, kecuali kita di pelatihan benar. Pelatihan ini kita saling nantang tuh. Misalnya hari ini pasangan berdua nih, yang satu dua bawa bolpen, suruh kasih dia, dan yang lain nanti bawa apa atau kasih benda apa, dia suruh membreakdown dan berlatih substitusi. Ini kalau latihan benar di pelatihan offline. Oke, dan attack multiply analysis. Clear ya bagian ini ya. Ini untuk melatih kemampuan substitusi kita. Jadi kalaupun nanti kita jalan nih, kalau lagi pikiran nih kan kalau nggak diisi itu kadang-kadang masuk ke pikiran-pikiran yang nggak pas. Jadi pada kita mending melatih pikiran kita, cek satu benda, urutin benda itu apa, kemudian breakdown. Kalau nggak ada benda ini jadi apa? Kalau nggak ada benda ini jadi apa? Itu ada alat kita membuat substitusi. Pakai teori BAMA ya. Yang kedua, teknik namanya merger atau kombinasi. Scamper, SC. Scamper. Teknik ini bisa dikembangkan oleh Akio Morita. Akio Morita yang punya Sony ya, bukan yang punya salah satu pendiri Sony ya, itu co-founder Sony. Suatu saat Sony nggak punya ide atau barang produk Sony lagi pokoknya sudah dianggap maturity-nya sudah dianggap sudah matang lah, dia susah dikembangin lagi. Dan dia suruh cari ide. Kemudian dia bingung, dia cari. Waktu itu masih di Amerika dia, gitu. Di Amerika. Kemudian akhirnya duduk di satu jadi pagi-pagi itu indahnya kalau pebisnis tuh Bapak Ibu ya, tiap jalan, tiap melakukan sesuatu selalu link dengan ide bisnisnya. Maka suatu saat dia duduk di suatu tempat olahraga ya. Kemudian dia itu olahraga mulai kali. Dan dia tertarik dengan anak-anak negro ya, gitu. Bawa tim besar-besar, ditaruh di tempat, kemudian mereka joget-joget, breakdance dan sebagainya. Dia perhatiin gitu. Kemudian saya bilang, apa yang terjadi ya bila musik digabungkan dengan jalan-jalan? Kira-kira apa ya ide? Dan timbullah ide Walkman. Gitu. Dengan Walkman orang bisa melakukan banyak hal, gitu. Tapi tidak mengganggu. Jadi orang mau olahraga mau apa bisa pakai Walkman kan gitu. Dan itulah ide, namanya ide mengkombinasikan dengan barang lain. Bisa nggak dikombinasikan barang lain dan timbul lagi. So ini latihan. Nah di latihan biasanya kita melakukan ini nih. Misalnya saya urutin tuh barusan, Bapak hobinya apa? Kemudian Bapak barangnya apa? Misalnya. Gitu. Kemudian setelah itu suruh buat kelompok, orang yang dari pilih, orang yang hobi berhubung dengan barang yang dia suka. Kira-kira jadi barang apa? Seperti halnya orang suka renang, kemudian dia baju, maka kalau digabungkan jadi baju renang yang khusus gitu. Bagaimana dengan baju renang muslim? Dibuat baju renang muslim dan sebagainya. Jadi kita kalau nanti di dalam perjalanan kita lihat satu produk gitu, kemudian kita diskusi dalam diri kan.
Ini ada produk ini sama, kalau digabungin kira-kira jadi apa ya? Dan itu harusnya menjadi ide gabungan A dengan B. Kira-kira jadi produk apa ya? Terus kalau terus ini pengganti produk apa ya? Apa manfaatnya buat hidup kita ya? Ini adalah teknik namanya mengkombinasikan. Jadi kombinasi itu artinya barang satu dengan barang yang lain kita gabungkan. Itu namanya kombinasi ya. Oke, clear ya? Gitu. Sekarang kita bicara tentang adab. Adab itu adalah mengambil ide barang lain atau proses bisnis, proses kegiatan lain dibawa ke kita. Yang salah satu yang dipakai ada sekarang adalah Gojek. Gojek itu mengambil cara bisnis online dibawa ke dalam kegiatan ojek dan jadilah sebuah ojek yang unik. Di Medan bahkan ada yang menggunakan hotel, saya nggak tahu, tapi waktu itu saya lihat presentasinya, nggak tahu di Medan sebelah mana. Jadi ada sebuah bengkel yang bekerja sama, ada dua nih. Satu, dia meng-create tempatnya menjadi nyaman. Jadi kalau ke bengkel itu kan yang paling lama nungguin mobil tuh, gitu kan. Paling males ya kita baca buku dan sebagainya. Nah, di bengkel tersebut sudah ada tukang pijat. Yang kedua, ada tempat main game. Jadi anak-anak sudah menanti main game ya. Yang bapak-bapaknya dipijat di situ. Entah dari mulai refleksi dan sebagainya. Jadi dia punya ruang-ruang. Yang lebih indah lagi, ada orang bekerja sama dengan hotel. Jadi bengkelnya nempel dengan hotel. Dan dia punya ruang tersendiri untuk para customer. Jadi customer membayar mobil sekaligus bisa tinggal di hotel itu. Gitu, sambil tiduran dan sebagainya. Jadi menanti mobilnya sambil beri kebaikan. Ini dia mengadaptasikan cara kerja hotel berbintang. Hotel berbintang itu orang datang, check-in, diperiksa, selesai, kemudian dia dibawa ke tempat tidur, barangnya dibawain, taruh kamar, AC dinyalain, ada plus ringat gitu, dinyalain gitu. Dan dia lakukan hal sama. Jadi bawa konsep hotel ke dia sambil nungguin. Jadi mobil masuk, datang, cek berapa lama, kemudian mobilnya ditaruh di tempatnya, orang ini dibawa ke tempat yang nyaman, kemudian bisa juga menikmati proses sambil menanti mobilnya jadi. Jadi dia mengadaptasi cara kerja pikiran hotel ke dalam bengkel. Mindset hotel dibawa ke dalam bengkel. Ya, bedanya di hotel yang istirahat orangnya, di sini yang istirahat mobil dan orangnya. Ini proses adaptasi, mengadaptasikan cara kerja bisnis lain ke dalam bisnis kita. Jadi kita breakdown dulu bisnis lain seperti apa. Bagaimana proses kerja ini dibawa ke kita. Dan ini bisa dilakukan untuk bisnis maupun apapun sebelumnya. Cuma kalau ini bicara konteksnya ke bisnis, bisa gunakan bisnis. Jadi kalau orang kreatif itu sebenarnya sederhana, tinggal cari aja mana yang kita mau deh, bawa ke kita. Kemudian gimana adaptasinya. Di situ kemudian jadilah sebuah konsep bisnis. Scamper ya. Berikutnya adalah modifikasi. Modifikasi sudah sering ya kita lihat ya. Jadi memperluas penggunaan handphone ya, sekarang kamera pakai handphone ya. Jadi sudah sering. Modifikasi adalah barang kita bisa digunakan apa saja, dirubah, ditambah dan dikurangi. Bisa menambah nilai tambah, bisa membuat kita menjadi lebih punya daya saing. Modifikasi itu. Stem put other use. Ini put other use. This camper dari M udah, sekarang P, gunakan untuk tempat lain. Bapak Ibu mungkin tahu kisah Viagra ya. Viagra itu kan awalnya bukan obat untuk disfungsi ereksi. Jadi Viagra itu sebenarnya Pfizer sudah gunakan riset untuk menghasilkan obat penurun darah tinggi dan jantung. Kemudian dibuatlah kajian riset. Begitu kajian riset gagal total karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Duduk, kemudian kita mulai pikir bisa buat apa aja sebenarnya obat ini ya, karena udah terlanjur keluar dari riset kan gitu. Dan ternyata Viagra memicu aliran darah lebih kuat ke organ seksual gitu. Dan kemudian kembangan organ itu gitu. Dan dia pikir-pikir, oh ternyata bisa, dan timbullah sekarang Viagra yang kita kenal sekarang. Padahal awalnya bukan untuk
untuk ini awalnya adalah dia obat darah tinggi dan jantung. Jadi ketika sudah dilanjut riset tidak terbentuk, bisa kemudian untuk apa lagi, kemudian dicoba kaji dan ternyata hasilnya luar biasa sehingga itulah dijaga. Tadi ya, sampel ini put ada use. Nah sekarang mengeliminasi atau menghilangkan. Ini yang terjadi low cost carrier ya. Dulu masuk pesawat kan mahal karena ada makanan dan sebagainya. Dikat aja tuh. Makanan tiketing yang perlu ribet dikat gitu. Cetak dikat akibat timbul low cost carrier gitu. Atau bisa juga bisnis yang fokusnya adalah menghilangkan meja makan itu dihilangkan. Jadi bisnisnya fokus pada delivery seperti PHD dan sebagainya. Jadi bisnis itu dirancang orang datang hanya untuk bawa take away gitu. Dan itu bisnis yang bagus. Jadi ada sebuah sirkus kalau Bapak Ibu baca buku Blue Ocean. Blue Ocean itu sebuah strategi supaya kalau kita masuk ke sebuah bisnis kita tidak terlalu masuk ke dalam pertarungan yang berdarah-darah. Jadi cari laut yang biru. Laut yang biru mencari keunikan. Maka salah satu uniknya ada delegation atau mengeliminasi beberapa hal menjadi sebuah. Di dalam pertunjukan sirkus, mereka tidak menggunakan pertunjukan yang lain. Mereka hanya fokus ke 3-4 show, dan itu malah menarik karena lebih dalam orang. Dan ini juga dilakukan di atau restoran-restoran yang fokusnya pada delivery. Gitu. Fokusnya pada delivery dan sekarang sebenarnya sudah menjadi sebuah umum ya, tapi awal-awal dibuat memang menarik sebenarnya. Dan salah satunya ada restoran pizza, apa namanya, saya lupa, di Indonesia juga ada tuh. Jadi waktu itu pizza dia masih baru-baru lah gitu. Dan dia sedang promokan take away. Satu saat dari sebuah kondisi ya, ada kunci salju besar dan dia tahu bakal kuat. Cuma dia lihat kan pizza ini kadang-kadang kalau nggak dibuat sudah juga dibuat tapi kan dingin dan sebagainya. Maka dia konversi ide itu menjadi alat untuk promosi. Maka dia katakan 10 menit pizza datang atau gratis. Ya orang telepon lah gitu. Mengapa orang telepon? Dia tahu lah pertama bakal telat dan akhirnya akan dapat pizza gratis. Dan memang itu dilakukan. Gitu. Jadi ketika datang gitu, pizzanya telat, tapi memang itu alat promosi dia untuk mengatakan bahwa sekarang kami fokus pada delivery. Dan setelah itu menjadi lebih menarik karena setelah itu pizzanya booming. Sama seperti halnya takaful dulu. Takaful itu dulu sebagian di Aceh, gitu. Setahu saya di Aceh ya, waktu tsunami gitu. Beberapa barang yang sebenarnya tidak di cover. Nah waktu itu saya tanya mengapa ini bagian promosi untuk menandakan komitmen pada sebuah servis dan layanan, dan kita juga bisa melakukan. Jadi ada hal yang kita perlu eliminasi di beberapa hal, kemudian mendapatkan keuntungan yang lain. Oke, Scamper. Dan terakhir ada reverse itu mengubah aturan. Nah ini tadi berhubungannya tadi. Bisa kita aturan. Pertama, misalnya itu tadi KFC itu kan dulu orang makan itu kan pesan, kemudian makan, kemudian kita dianterin oleh pelayan. Nah, sekarang pelayannya adalah nggak ada, kita datang kalau itu kan kita datang mengambil makanan, bayar, kemudian baru makan. Itu merubah aturan. Ada juga di luar itu dia menghilangkan karyawan, merubah aturan juga gitu. Jadi nggak pakai karyawan, pesennya pakai komputer tuh, pesan apa, klik sampai ke restoran, kemudian nggak lama kemudian dia ngambil, gitu. Dipanggil kemudian ngambil. Dan ini indah gitu, karena dia ngerubah aturan. Sama sekarang work from home, kuliah juga begitu kan. Aturannya biasanya kan kita bayar kuliah, duduk datang ke kampus, dosen datang, dan sekarang kan berubah itu. Jadi ngubah aturan tuh bisa input proses output jadi input jadi proses, atau prosesnya kita rubah. Jadi kita kalau ngelihat sebuah proses bisnis, maka ya tugas kita adalah gimana caranya prosesnya kita rubah. Berubah dari inputnya atau berubah dari outputnya. Seperti halnya makan itu kan,
Makan tuh kan dulu udah bertahun-tahun tuh kita lama. Datang, ambil menu, pesan makanan, selesai, dibayar, dan kita pulang. Nah, sekarang bisa nggak dibalik? Bayar dulu, jadi kemudian bahkan kita ambil, jadi nggak pakai pelayan, kita ambil makanannya, dan kita pulang. Itu ngerubah alur. Kalau teknik lateral thinking ada lebih kacau lagi sebenarnya. Dia membuat sebuah yang lebih ekstrim. Misalnya gini, ini kayak input terus output. Bisa nggak sih tanpa datang, tanpa tanpa bayar cash, gitu. Makanan bisa kita nikmati? Bisa. Sekarang bukti ada GoFood kan gitu. Jadi kita bayarnya pakai pakai GoPay, gitu. Jadi nggak punya cash gitu, dan barang diantar ke rumah. Nah ini merubah urutan. Gitu. Nah kalau kita nanti dalam perjalanan kita lihat sebuah proses apa mau bisnis apa bisa nggak saya rubah urutan. Nah maka seorang jenius, seorang itu biasanya punya buku tuh Pak, buku catatan. Gitu. Apapun yang ide itu muncul dia catat. Buku ini jimat Pak. Dulu saya ada, tapi sekarang udah hilang. Dulu saya suka tuh karena suka ngotak-atik gitu. Karena dulu kan saya memang di banyak banyak memberikan pelajaran problem solving gitu. Dan memang kita suka, saya suka baca sendiri. Karena ide itu harus ditulis ya. Karena ide itu muncul kadang-kadang tiba-tiba gitu. Begitu muncul tulis saja. Jadi mengingatkan kembali pada ide itu. Dan itu membuat kita jadi mengerti sebuah latihan keterampilan. Oke, kita tutup dulu habis ini. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Tentang sate buah jeruk perlu aduk Oke, tentang materi kita. Ada pertanyaan so far? How to be creative, how to do idea. Jadi sebenarnya ide itu tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita dengan cara berbeda agar menemukan ide baru. Dan ini adalah latihan yang paling terdilatih. Jadi kita terbiasa menemukan ide. Oke, ada pertanyaan boleh? Bagaimana menemukan ide? Jadi kita clear ya. Tadi kita bicara tentang stempel. Substitusi, kombinasi, C ya, kombinasi, adaptasi. E-nya itu modifikasi, P-nya itu put other use, dimana cara digunakan untuk tempat lain gitu. Dan terakhir, kemudian elimination, hilangkan. Yang terakhir adalah reverse atau reversal. Reversal itu mengubah aturan, mengubah proses. Gimana mengubah prosesnya itu? Karena kalau kita punya resource sedikit, sumber daya sedikit, maka yang harus kita lakukan jangan kita meniru memodel bisnis yang besar. Wassalam gitu. Kalau kita meniru 1, 2, 3, 4 tip, ambil prinsip kerjanya dan gunakan dengan cara berbeda. Dan hari ini kita habis COVID, saya pikir akan ketemu ide-ide yang berbeda. Dan saya pikir ramalan John Naisbitt akan terjadi, di mana akan makin banyak perusahaan yang orangnya dikit ke kantor. Dan itu bagus artinya. Artinya macet, terutama Jakarta ya. Jakarta nggak macet lagi seperti dulu. Karena orang yang ngantor sedikit. Orang akan banyak berkantor dari rumah. Cuma teknologi akan menjadi hal yang sering dipakai. Yang saya sedih di Indonesia ini sebenarnya dukungan terhadap teknologi kecil. Karena di luar itu, terutama di Inggris yang saya tahu, yang saya pernah di sana, itu pakai nuklir. Jadi bayar listrik itu murah banget. Gitu. Bahkan kadang-kadang lupa ditagih kita. Jadi kadang-kadang kita lupa bayar dan nggak pernah ada istilah cabut nggak ada. Karena itu murah. Kayak kita langganan air di Jakarta ya, Jakarta Jabodetabek. Murah banget. Karena menggunakan nuklir. Jadi orang pakai listrik sana santai. Walaupun tetap penghematan. Jadi kalau kita di perusahaan yang saya tahu di Inggris, saya nggak tahu di Amerika, ya teman-teman mungkin yang pernah ke Amerika. Itu jam 5. Jam 5 tuh kantor-kantor seperti Jalan Sudirman tuh gelap semua. Karena tetap mereka hemat listrik. Yang kedua, mereka tuh menghilangkan uang lembur. Karena lembur sana lumayan mahal. Jadi kalau habis jam 5 tuh kantor tuh gelap. Menarik juga di sana. Walaupun sebenarnya listrik murah. Dan cuma jadi walaupun murah tetap mereka efisiensi tetap dikembangkan. Oke, pertanyaan?
Tentang ini, oke. Tidak berpikir tapi mengambil mitra yang kira-kira ya boleh aja. Gitu. Tapi sebenarnya saya pertanyaan Pak Hari gini, Pak. Mengapa orang nggak punya ide bisnis? Find the way, Pak. Jadi mitra boleh. Mitra itu kita kan ngambil mitra untuk karena dia punya pengalaman di bagian. Tapi pertanyaannya begini. Nah, saya ingin cerita ya. Saya punya kawan. Dia lulusan Australia. Sekarang dia kan sudah ke Australia. Nah, di Australia itu saya baru tahu ada jurusan sekolah entrepreneurship. And di sana diajarkan untuk bisnis tanpa modal dan dia belajar mencari investor. Yang menarik ada dia membangun Indomaret. Saya nggak tanya di Indomaret mana. Saya tanya dia. Bangun Indomaret tanpa modal. Apa yang dia jual? Yang dijual ide. Indomaret akan jadi dia nego dulu dengan orang Indomaret bagaimana pembuatan semua data dikembangkan. Kemudian, nah ini saya akan tahu cara. Kemudian yang dia lakukan adalah dia merancang bisnis Indomaret. Jadi semua proses Indomaret dia pelajari, dia rancang agar Indomaret outputnya cepat dan dibuat unik terhadap Indomaret. Yang menarik adalah dia punya saham, jadi cara nyari duitnya begini. Bangun Indomaret anggaplah 1M. Dia bilang saya mau punya saham 40%, 60% investor, 60%. Tapi tugasnya satu, bagaimana memastikan Indomaret jalan. Tapi saya nggak kerja di situ. Yang kerja tetap orang lain. Jadi dia membuat ide-ide bisnis dia kembangin di situ. Dan kata dia orang-orang BEP ada yang BEP ada yang nggak BEP ya. Dia 2 tahun BEP. Sudah itu bagus, kemudian Indomaretnya dijual saham. Jadi yang lagunya. Jadi sebenarnya itu yang menarik sebenarnya. Nah yang menarik adalah beberapa tahun lalu ada orang datang. Dia buat Indomaret di tempatnya. Satu orang kurang lebih 250 juta. Jadi bertiga mereka buat 350 juta. Buat Indomaret dan sebagainya. Yang menarik adalah Indomaret itu untung omsetnya dia waktu itu 7 juta. Ini dia tahun ketiga datang ke saya. Tahun ketiga 7 juta. Berarti selama sebulan 210 juta. Itu menarik kalau sebagai suatu bisnis yang menarik sebenarnya. Untungnya Indomaret apa angkanya saya lupa. Maaf saya kalau salah info ya. Pokoknya sebuah minimarket ya. Sebuah minimarket ya. 7 juta sehari. Jadi sebulan 210 juta. More or less ya. Tapi itu bisnis retail. Untungnya cuma 10-12%. Sekali ada 15% jarang. Dengan pengertian more or less untung dia 21 juta. Gaji karyawan dan semua listrik hampir 15-16 juta. Jadi bersihnya dia kurang lebih 7 juta sebulan. Jadi dibagi orang 3. Gitu. Dikali setahun. Nggak nutup sampai masa franchise-nya habis kalau pola seperti itu. Why? Karena ngikuti pola biasa dia bisnis. Dia mengikuti pola biasa dan caranya seperti itu karena dia udah franchise kan, maka dibutuhkan inovasi di situ, dibutuhkan ide di situ untuk memastikan bahwa jalan. Ada banyak pola yang bisa dilakukan. Kan memang kalau di bisnis franchise itu kan ada rule, ada aturan, tapi kan inovasinya jalan. Justru kawan saya ini lulusan Australia cuma sekarang dari bisnis Australia. Dia membuat ide karena dia perhatikan pasar, kemudian membuat ide. Dari situ membuat investor tertarik. Dan memang bisnisnya dibanding kita bisnis beli franchise tapi nggak teruntung, dia yang membuat. Jadi 40% itu dia tanpa modal definitely udah jual. Dan itu modalnya modal ide. Dan bisnis saya cerita bagaimana indahnya orang punya ide. Kadang-kadang tidak harus punya uang, gitu. Tapi punya ide itu menjadi modal. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini. So, latih tadi scamper. So, ini akan jadi, dan saya sebenarnya ingin sebarkan ini ke kawan-kawan. Latihan. Jadi selesai ketemu Pak, yuk latihan nih Pak. Gitu. Mau latihan puzzle kayak, latihan tadi taruh bolpen di breakdown dan sebagainya, itu jadi bahan latihan kita. Jadi kalau kita sering lakukan, sebenarnya jadi terbiasa. Otak ini kan mirip dengan otot ya. Semakin sering dilatih, gitu, semakin terbiasa pikiran kita membangun ide. Dan itu adalah sebuah
pola yang dilakukan berulang-ulang. Maka harusnya kalau kita belajar ini, kita tidak ada lagi cerita, aduh bisnis apa ya? Aduh saya di PHK, what next? Oh, go find the idea gitu. Go, cari ide. Insya Allah ketemu. Kadang-kadang kan dalam kesempitan itu kita suka muncul ide-ide. Dan ide-ide itu lahir karena proses diskusi di internal kita. Dan diskusi internal ini terkait juga dengan data yang kita pelajari. Makanya kalau kita ingin jadi ide hunting, kita harus sering baca buku, sering diskusi, sering lihat YouTube. Itu menjadi menambah nutrisi data di dalam. Karena semakin banyak data ya. Gitu. Sama seperti halnya kita mau melakukan sesuatu, pikiran kita jadi data nggak ada, gitu. Dan akhirnya kita banyak data. Nah, kemarin kan kita belajar juga teman-teman tuh belajar tentang hypnotic reading dan sebagainya. Target kita memperbanyak data di dalam pikiran. Semakin banyak data, semakin kaya dan semakin terkoneksi ya. Mungkin Bapak Ibu ngerti tentang snap di dalam yang membuat orang pintar itu karena ada koneksi data dengan data. Jadi seperti halnya kita tali sepatu nih. Gitu. Pertama kali kan kita nggak bisa tuh. Lama-lama kita belajar tapi masih lihat tuh. Terakhir kita udah sambil ngobrol udah bisa tali sepatu kan. Gitu. Nah, ketika awal itu ada garis antara kepintaran tali sepatu dengan daerah lain, kemampuan nali dan sebagainya terhubung. Tapi tipis, semakin lama semakin tebal. Nah, kalau kita sering melatih pikiran, maka semakin lama semakin tebal. Dan dia terbiasa baru cari ide terkoneksi. Bukankah hidup itu banyak hal? Bukankah hidup itu challenge? Jadi ibarat puzzle tuh hidup itu sebenarnya tepat. Dan kita diminta untuk pertama mencari asumsi yang tepat. Jangan sampai terjebak oleh asumsi yang tidak pas. Suatu saat saya pernah diajak memecahkan satu tantangan. Jadi ada satu cabang di satu tempat. Itu cabang ini dipimpin oleh kepala cabang. Kepala cabangnya ini selingkuh, suka selingkuh lah maksudnya gitu. Dia terkenal main perempuan dan sebagainya. Nah, satu saat cabang ini turun. Nah, turun, kemudian memang orang ini ditugaskan di cabang tersebut. Nah, di cabang itu terkenal banyak wanitanya juga. Maka asumsi pertama adalah si ARD ini gara-gara banyak wanitanya Pak. Saya bilang enggak stop. Itu namanya asumsi, tapi bukan penjabaran data. Kita adakah link antara banyak wanita, kebiasaan selingkuh dia dengan turunnya bisnis. Nah, ini kita kadang-kadang pikiran kita menjebak tuh. Tadi yang saya sebut dengan metamodel. Generation, delusion, distortion. Data separuh ini belum tentu terhubung dengan bisnis. Maka saya tanya, Bapak fokusnya sekarang kemana? Memperbaiki moral karyawan atau meningkatkan omset? Omset Pak, ya udah ayo kita diskusi itu. Kalau ini terhubung kita selesaikan Pak. Tapi kalau nggak terhubung dengan kebiasaan unik, kita selesaikan yang ini dulu, baru nanti Bapak kalau udah punya bagian HRD, kalau mau benahi itu baru terus ke sana. Nah, ini tentang metamodel ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang tidak terhubung, kita perlu sisihkan dan fokuskan ke situ. Sama kan kalau kita mau liburan gitu, lupa kayak gitu ya, mau kemana nih? Ke pantai atau ke gunung, gitu kan? Oh, ke gunung gini, semua kalau diikuti nggak ada yang jelas. Gitu. Maka kita membuatkan kriteria kita apa, kemudian baru kita ukur itu. Nah, itu cara kita problem solve the problem. Karena kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu chaos berpikirnya. Jadi semakin chaos semakin enggak. Maka pertama tadi saya bilangkan dari awal, mentalnya benerin dulu, kemudian baru kita masuk ke strategi berpikir. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Clear ya tentang yang paling clear lagi, yang paling penting gini Bapak Ibu. Kadang pikiran ini susah menemukan tantangan gitu. Maka kalau Bapak Ibu, ini kalau Ibu, kalaupun nanti hari ini kita menghadapi tantangan dalam hidup, maka pastikan pasangan kita itu harus menjadi penyegar dan penenang. Gitu. Maksud saya gini, kadang ada kawan nih bisnis ya, bisnisnya kan digunakan untuk dia keluar kerja kemudian bisnisnya digunakan untuk yang menghidupi keluarga dan sebagainya karena dia ingin hidup lebih baik kan gitu. Nah tantangannya adalah begitu bisnis kalau berhasil mungkin semua happy gitu kan. Saya begitu ngadapin tantangan
pulang ke rumah, istrinya marahin dia kan, makanya gini-gini, nah itu jadi down gitu. Maka salah satu ide kreatif adalah cari pasangan yang menenangkan kita, berdiskusi menenangkan kita. Because there's always challenge, selalu ada challenge dalam hidup kita, entah challenge ekonomi, challenge apapun gitu lah. Tapi yang jadi penting adalah bagaimana menghadapi dengan kondisi tenang. Disitulah kita pertama butuh tadi mental yang itu butuh mindfulness. Mindfulness itu artinya duduk sebentar, satukan seluruh sumber daya yang kita miliki, pahami situasi. Jadi kadang-kadang membuat kita susah dan makanya saya kembali mempelajari lagi tentang mindfulness ya. Dulu saya pernah diajarkan, cuma ada mental block karena yang ngajarin saya paranormal lewat, jadi saya ada mental block, dia bicara tentang astral lah, apalah, saya malas ya gitu ya gitu. Karena dia sudah sisipan dari bisnis kita, sisipan dari pembelajaran kita, cuma kita diajar. Jadi saya nggak begitu paham. Tapi kemudian saya review lagi tentang mindfulness dan kemudian saya mengajar tentang berkaca tentang kehidupan Rasul kita ya. Kehidupan Rasul kita itu sebenarnya dari awal sampai akhirnya menjelang Maulid. Dari awal sampai akhir tidak pernah ada yang mudah. Perang lah, ngadapin situasi dan sebagainya. Itu termasuk ekonomi ya. Dan itu nggak mudah bagi orang. Tapi yang menarik adalah kondisinya sulit menurut kita, tapi Rasul menghadapinya tenang. Itu loh saya bagi. Sehingga solusi keluar. Semua dihadapi dengan penuh ketenangan, semua dihadapi dengan santai. Kenapa kamu Rasul itu mindfulness? Mindfulness dalam konteks ini. Oke, ini ada tantangan dalam hidup. Setiap tantangan itu ada ujian dari Allah. Dan karena ini ujian, tentu tugas kita maksimalkan ikhtiar, insya Allah akan bantu. Itu saja yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat dan sebagainya. Dan itu membuat kita tenang. Kenapa kalau ketika tenang, view kita, pandangan kita menjadi lebih clear kalau sesuatu dibanding situasi apapun. Maka mindfulness kembali sekarang mulai diajarkan kembali. Why? Because membuat kita lebih cool, membuat kita lebih clear menghadapi tantangan hidup dan sebagainya. Itulah makanya tadi pagi saya menulis juga. Kami itu membuat kampus virtual yoga itu karena thinking skill itu harusnya life skill. Untuk hidup merubah sesuatu apapun yang mau kita rubah dalam kehidupan kita maupun lingkungan kita harus punya thinking skill, kemampuan berpikir. Why? Karena perubahan itu, kalau kita ingin merubah sesuatu, berubah itu karena tindakan. Kita sudah pasti semua tahu. Dan tindakannya mulai dari proses berpikir. Artinya merubah berpikir, merubah tindakan, insya Allah merubah hasil. Gitu. Dan kalau kita tidak meningkatkan kemampuan berpikir, seperti halnya sama kita tidak mau membuat perubahan. Karena seperti Einstein bilang, jangan kita menggunakan level yang sama ketika masalah itu terjadi. Kita perlu naikkan level berpikir kita agar kita mendapatkan itu solusi yang kita. Iya Yai, Mami lagi Zoom ya, sabar ya, nanti juga makan kok. Oke, pertanyaan? Oke, nggak ada, saya share lagi screen ya. So, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi saya sudah sedikitkan. Ini kita mau ada event, kita akan belajar di Telegram. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau, kita ada workshop amal. Agak panjang workshop kita akan dipakai Telegram. Kemungkinan di Telegram kita live chat. Kalau susah, kita akan gunakan Zoom recording. Kemudian nanti kita akan diskusi materinya agar Bapak Ibu terampil. Kita akan latihan mindfulness mungkin selama 5 hari. Gitu. Dan nanti kalau Bapak Ibu tertarik, habis kegiatan pelatihan, Bapak Ibu bisa gabung bersama kami menjadi mahasiswa virtual yoga. Di kampus itu kita belajar 2 hal. Satu, belajar tentang ilmu intervensi pikiran, karena kita kadang chaos dan membantu orang lain. Yang kedua, kita belajar strategi menyerap data. Strategi menyerap data itu seperti fotografi memori. Gitu. Dan kita latihan. Kita belum ketemu model, tapi kita latihan. Jadi, melihat data sesuatu, kita tuh aware akan lingkungan, data masuk. Karena data itu nanti akan membuat kita lebih aware terhadap situasi, dan kita banyak data. Kampus virtual Zoka itu kampus yang belajarnya setahun. Jadi semester 1 ini belajar 2 kuliah tersebut. Dan kita hanya netepin untuk saat ini ya, uang masuknya infak. Jadi mereka yang ikut pelatihan ini nanti akan
akan membayar infak bulanan juga gitu. Jadi ini memang dibuat untuk umat gitu. Yang kedua, kita akan semester kedua kita akan belajar materi ujung dari semuanya menghasilkan para problem solving coach, para problem solver yang bisa membantu umat untuk menyelesaikan tantangan hidup ataupun tantangan umat. Jadi kalau kita nanti punya ada gini-gini, oke, stop mengeluh, duduk yuk, apa variabelnya, let's find solution. Dibanding kita sibuk memaki-maki orang, maki pemerintah, maki yang sebagainya. Nah, untuk awal, maka saya mohon Bapak Ibu sebarkan info ini. Kita akan ada pelatihan mindfulness di 18 sampai 20 Oktober, dan Bapak Ibu yang mau infak lagi boleh gitu. Yang enggak pun nanti tinggal kirimin WA ke situ. Nanti akan dimasukkan ke Telegram. Kenapa Telegram? Karena di Telegram nanti ada dua, ada Telegram discussion dan Telegram chat. Di Telegram ini mahasiswa akan kita tambah terus nanti karena kita ada punya kewajiban nanti ngajak orang, tiap orang terlibat. Karena Bapak Ibu, kalau semakin banyak problem solver coach, problem solving yang bisa membantu orang, kita akan membuat perubahan dalam hidup kita. Dan juga membuat perubahan dalam hidup sekeliling kita. Karena kita akan mencetak banyak orang untuk menyelesaikan tantangan. Jadi kalau tiap membangun kebiasaan, hari ini ada orang cerita apa, itu challenge, yuk duduk yuk, cari solusi. Jadi saya pengen bangun budaya solusi. Jadi karena bukan capek juga. Kami kedatangan sejak COVID itu banyak orang. Ngeluhkan A, ngeluhkan B, ngeluhkan C. Dari saya kadang-kadang bukan fed up. Oke. I know it's hard. Saya tahu ini tantangan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kita menyerah menanti ini semua? Saya yakin kita bisa tentukan solusi. Cuma kan kita terbatas. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belajar ini dan tiap ketemu nanti kapan kita ngobrol, yuk latihan yuk. Pertama yang biasa sering kita lakukan latihan puzzle. Yang kedua latihan menyelesaikan apapun tantangan dalam hidup. Nah, dana kita tuh infak itu digunakan dua hal. Untuk bulan Oktober ini kita akan bantu Palestina, dan berikutnya kita akan fokus karena kami sedang mencari teknik metode ekolokasi buat tunanetra. Jadi tunanetra bisa naik sepeda dan sebagainya, pengen kita gitu. Cuma memang itu butuh riset. Saya sudah ngubungin Amerika karena nggak punya banyak akses ke sana, jadi belum banyak ada jawaban. Karena di Amerika berkembang, di Inggris saya ada akses tapi tidak terlalu berkembang di sana. Jadi metode ini banyak dikembangkan di Amerika dan saya tidak bisa. Kalau nggak ada kita kembangin sendiri. Salah satu teknik yang kita gunakan teknik simulasi dan metode NLP, linguistic programming. Ini yang mau kita bangun bersama teman-teman. Sebisa bukan kita fight aja, karena kembali hidup ini kan tentang ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar, insya Allah Allah bantu di dalamnya. Karena saya sering bicara ke kawan-kawan itu, Allah itu biasanya bantu ketika sudah bertempur. Sama seperti Badar ya, perang Badar itu kan dari awal tidak berdiri di pasukan, tapi di tengah pertempuran malaikat turun kan gitu. Dan sebenarnya itu juga dalam kehidupan kita. Go fight, nanti insya Allah akan ada bantuan tangan di Allah. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mau terlibat, daftar itu tadi. Insya Allah nanti akan dimasukkan ke Telegram. Kita akan coba mana yang lebih efektif, live chat atau Zoom. Atau Zoom recorder kemudian kita diskusi. Karena Zoom recorder lebih enak, Bapak Ibu bisa pelajari, sore kita diskusi. Jadi di dalam mindfulness latihannya kurang lebih Bapak Ibu akan belajar dua teknik untuk dilatih. Hopefully di ujung 22 Oktober kita akan punya tools, punya latihan untuk menenangkan diri. Karena mindfulness itu sebenarnya alat untuk bisa mengakses kejeniusan kita. Tapi sebelum itu kita butuh clear dulu, centering istilah kita tuh centering diri kita. Kalau di center kita, kemudian kita akan mencari ide dan solusi. Dan hopefully Bapak Ibu bisa ajak banyak orang terlibat gitu di sini. Mau infak mau berapapun boleh, mau infak mulai 15.000 mau 20.000 terserah gitu. Kita inginnya kumpulan dari orang banyak dan tidak hanya ngumpulin dana. Perbedaan kita dengan yang lain, kita tuh ingin juga berbagi ilmu karena ini ilmu insya Allah bagus. Jadi kita nggak suka hanya galang dana, tapi kita ingin galang dana di saat yang sama kita bisa membuat perubahan bagi orang, dan ini yang mau kita lakukan. Itu Bapak Ibu yang mau kita lakukan. So yang belum daftar silahkan daftar. Itu yang mau infak lagi boleh gitu. Silahkan daftar ke nomor itu. Saya sudah share ya nomornya. Silahkan kita daftar. Kemungkinan kita akan mulai jam 8, tanggal 18 malam ya biasanya. Atau bisa juga 18 kita share
malamnya kita diskusi. Dan itu kita, pokoknya selama 18-22 Oktober kita bicara tentang mindfulness selama itu. Dan harapannya latihan. Kalau tidak ada halangan, kalau tempat ada, kalau banyak yang ikut, kita bisa kopdar tanggal hari Ahadnya kalau jadi gitu. Tapi ntar kita lihat kopdarnya hari Ahad atau hari apa, kita latihan sekaligus diskusi. Maka kami di Zoka sekarang membiasakan diskusi menemukan solusi. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan, baru kita latihan kreatif. Pikiran itu, saya suka film Sherlock Holmes yang seri itu. Pikiran itu perlu dijaga. Pikiran itu aset kita. Karena aset ini yang membuat kita menjadi berdaya. Jadi kalau kita nggak ngelatihnya, seperti halnya olahraga, nggak ngelatih otot kita kaku. So, think, and think. Think itu practicing tentang berpikir. Karena solusi dari situ. Apapun itu. Mudah-mudahan kita bisa membuat perubahan dari situ. Bentar, ada yang nanya. Ada yang tanya boleh? Ya, insya Allah kita akan cari. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi kopdar nanti buat yang bisa aja. Suatu saat kita mungkin ke Jawa Timur, Pak Mei. Kita akan ke sana latihan juga. Jadi sebenarnya nanti kita latihan bisa lewat. Amin, Coach. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, suatu saat kita bisa muter-muter. Insya Allah ini saya lagi nyusun format untuk bisa, ya mudah-mudahan bisa panggil Coach Ari untuk teman-teman yang di Jatim, Coach. Ini ya, memang dikumpulin untuk beberapa pelatihan yang kita kondisikan begitu. Insya Allah sih kayaknya HRS sama ada beberapa. Ini saya lagi bentuk tim ini, Coach. Ya, bagus Pak. Untuk doa restunya teman-teman. Insya Allah. Jadi kembali ya, kalau kan beberapa orang nanya ke Zoka itu cuma satu sebenarnya kalau nanya. Zoka itu ingin ngajarin berpikir gitu. Karena saya sih beberapa orang datang ke kami ya, kemudian ngajarkan tarik solusi yang ngumpulin modal dan sebagainya. Kita jujur pernah Pak, dulu kita ngumpulin modal dan sebagainya, tapi ujungnya ribut. Karena mulainya itu kan di modal. Mulainya justru dari cara berpikir yang benar, sebagaimana dakwah Rasulullah. Karena berpikir benar, baru next-nya kita bicara apa. Karena setahu saya, gitu, banyak kejadian, udah banyak lembaga-lembaga sejenis mencoba berubah mulai dengan modal. Saya berpikir nggak mulai dengan modal, mulai dari pikiran, karena pikiran menghasilkan perilaku. Pikiran menghasilkan tindakan yang kondusif, dan situ kemudian kita bisa menemukan orang-orang seide sama. Dan ini saya belajar dari beberapa kali buat kegiatan untuk membuat perubahan dan tidak bisa berhasil karena always start dengan modal. Kalau dengan start modal, biasanya orang tidur kerjain dan sebagainya. Maka saya mulainya dengan infak aja. Infak, bekerja, kemudian yuk cari ide agar kita bisa menemukan solusi. Dan memberi kembali ya, manusia itu tentang pikirannya. Kalau pikirannya kondusif, maka hidupnya kondusif, dunia lingkungannya kondusif. Kalau kita estafetkan ilmu, karena sistem kita kan dari 1 estafetkan kedua, dari 2 ke 4, 8 dan seterusnya. Karena semakin kita melakukan estafet banyak, kita menjaga kelestarian berpikir, menjaga kelestarian dunia, menjaga dan mencetak orang-orang yang punya berpikir efektif, kondusif, karena disitulah kita akan menghasilkan kondisi yang lebih baik untuk lingkungan kita. Sama seperti ide itu, kan? Kalau kita punya hari ini nih, ketemu orang nggak punya ide solusi, oke, duduk. Jadi kita cari ide, gimana ide. Jadi saya ingin bangun budaya solusi. Yang selama ini kan kita suka diundang perusahaan untuk membangun budaya kreatif dan sebagainya. Bisa nggak kita bangun budaya itu sebagai dalam sebuah nation atau dalam sebuah negara? Harusnya bisa. Maka ide saya cuma sederhana, 2% dari jumlah penduduk Muslim pertama bisa nggak menjadi kreatif, menjadi problem solver gitu bagi lingkungan. Kalau bisa, insya Allah akan menjadi sebuah tanda kutip ya, pandemi kreatif itu. Jadi dari 2 ke 4 ke 8 dan nanti kita secara kerja bakterikan virus begitu. So, Bapak Ibu yang belum join untuk tanggal 18 besok silakan join gitu dan ajak teman-teman gitu. Mudah-mudahan kita banyak orang ikut dan berlatih, karena di kami sebenarnya saya lebih suka donasi dikit dari orang yang banyak dibanding donasi banyak dari orang dikit, walaupun kalau itu ada kita terima. Tapi mengapa? Karena itu artinya ilmunya tersebar dan
banyak orang saling memviralkan, saling berlatih. Jadi untuk Palestina dan sebagainya, kalau bisa kita ada 1.000 bahkan 10.000 orang terlibat, karena Telegram memungkinkan itu kan, dari sini kemudian ajak orang dan sebagainya. Kemudian dari warga terkumpul buat kegiatan sosial, itu kami lebih suka itu dibanding satu orang menyumbang 200 juta gitu. Walaupun itu bagus juga kalau ada, tapi kalau kami lebih suka itu sebenarnya 200 juta dari ribuan orang dibanding 200 juta dari cuma 50 orang, karena itu arti ilmu tersebar gitu. Itu yang mau kita kejar sebenarnya. Baik, segitu saja mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini didapat ridha Allah dan kita bisa sama-sama berlatih. So, silahkan daftar. Semoga Allah ridho pada kegiatan kita dan membantu, termasuk saudara kita yang hari ini diblokade ya oleh Israel, yang kasihan juga diblokade, akhirnya beracun. Mau kemana? Mau gimana? Keluar susah kan gitu. Maka dibutuhkan orang-orang kayak kita untuk membantu mereka. Baik, Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf tidak salah. Kita tutup dengan kafaratul majelis supaya kalau mau bilang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Coach. Saya lihat ya.